Malam ini kajian kita akan berbicara tentang Al-Quran. Penuh ini isinya Al-Quran. Yang judulnya sudah di-share tentang ciri orang mukmin yang benar-benar beriman. Ya, ada 5 dan akan mendapatkan 3 hal dari Allah. Sebelum kepada kajian utamanya, saya ingin menyampaikan dulu satu kaidah yang dijelaskan oleh ulama. Al-Quran wal kitabul mu'jizul munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-manqulu bit-tawaturi al-maktubu fil masahib al-muta'abbadu bitilawatihi. Begitu kira-kira kaidahnya Bapak Sahridi. Al-Quran adalah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang turunnya secara mutawatir. Mutawatir artinya berangsur-angsur, bertahap. Kalau kata orang Sunda mah step by step. Kata orang Sunda ini. Sundanya Sunda seberang laut. Kemudian manqulu bitawaturi al-maktubu fil masahib, yang tertulis dalam suhuf-suhuf, lembaran-lembaran terpisah. Mushaf itu jamak dari suhuf. Kalau suhuf itu lembaran-lembaran, ada yang di daun korma, ada yang di kulit binatang, ada yang di batu, ada yang di hafalan para sahabat. Masih terpisah-pisah. Lalu yang selanjutnya al-muta'abbadu bitilawatihi, bernilai ibadah apabila kita membacanya. Itulah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu jadi ibadah kalau kita membacanya. 1 huruf 10 kebaikan. Alif lam mim sudah 3 huruf, luar biasa. Nah, itu saya awali dari kaidah tentang menjelaskan definisi Al-Quranul Karim. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Al-Quran itu beberapa nama selain Al-Quran. Ada Al-Furqan, artinya pembeda antara yang hak dan batil. Ada Az-Zikr, Az-Zikra. Ada juga Al-Kitab, dan itu semua ada di Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kemudian hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Itu semua nama Al-Quran. Kemudian inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran. Ahlan wa sahlan, silakan Pak Haji. Masuk. Di dalam masih kosong ini. Masih lebar banget ini. Silakan. Nah, pada malam hari ini saya ingin menjelaskan tentang surah yang ke-8 dari Al-Quran, yaitu ada 78 ayat. Al-Anfal artinya harta rampasan perang. Rampasan perang, Al-Anfal. Turunnya di Madinah yang disebut dengan surah Madaniyah. Saya akan baca ayat pertama dan ingin menjelaskan apa sebab akibat dari surah ini turun, atau asbabun nuzulnya dari surah ini turun. Nah, kuenya keluar, nggak apa-apa. Emang udah begitu dari dulu ya. Gurunya suruh ngomong, jamaahnya suruh makan. Alhamdulillah. Jadi gurunya suruh ngoceh, muridnya suruh gegar. Itu ya, sok mana? Saya nggak gebetah kalau ada iklan lewat gitu. Pak Gun mana Pak Gun ini? Biasanya, oh pantas. Biasanya perang surah ke-8 diturunkan di Madinah. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal lillahi war rasul. Fattaqullaha war rasul in kuntum mu'minin. Ini ayat pertama.
Yas'alunaka, apabila mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang al-anfal, rampasan perang. Jadi mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Kenapa ini? Saya jelaskan asbabun nuzulnya. Pada perang Badar, Pak Supangat, orang tentara Muslim di bawah pimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kemenangan besar, luar biasa. Makanya disebut ada di dalam Marjani itu solawat Badar. Karena solawat itu dikumandangkan saat perang Badar berhasil menang besar. Maka bunyi syairnya pun sebetulnya bunyi kemenangan dan semangat kemenangan Islam. Salatullah, salamullah, begitu bunyi asli syairnya Badar itu. Tapi karena memang zaman berubah, ya, kemudian banyak lagu-lagu syair-syair yang kemudian menjadi syair daripada bunyi salawat Badar. Akhirnya macam-macam lagunya. Ada yang lemah lembut, salatullah, macam-macam. Padahal aslinya salatullah, salamullah ala Toha. Karena habis perang Badar menang. Kan masa orang habis menang perang Badar nyanyinya lembek, kan kagak lucu. Salatullah. Ini perang menang apa enggak sih? Menang. Kenapa loyo? Makanya bunyi aslinya begitu, saudara-saudara. Kalau pengen tahu mah, makanya kudu ngaji. Kagak ngaji mah kagak bakal ngahong. Bener nggak? Nah, apa sebab nuzulnya? Sebab turunnya. Jadi perang Badar waktu itu umat Muslim punya kemenangan besar. Kita tahu dalam asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh Hakim Baihaqi Ad-Dailami, dan ini hadisnya sahih, bahwa sebab akibat turun ayat ini, pertama, pasukan umat Islam saat itu dibagi tiga pelaksana. Pasukan pertama adalah pasukan yang membunuh orang kafir, artinya yang nyerah, paling depan. Pasukan yang kedua tugasnya jaga markas, jaga gudang. Yang ketiga, pasukan yang dibentuk untuk khusus menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak disentuh oleh orang kafir, apalagi sampai dibunuh oleh orang kafir. Jadi sudah ada dari zaman Nabi itu petugas khusus. Kalau di sini presiden pas pampres, kalau kiai habaib ya bodyguard lah, kira-kira gitu. Takut ada orang gila masalahnya. Jadi kalau ada orang gila masuk ke sini, saya yakin bukan saya dulu yang kena, Pak Yono, Pak Gun, karena dia di luar. Abong wae kebangetan kiainya di dalam, kena duluan, yang di luar dia lewat. Orang gila kayak gitu. Ya. Nah, kemudian setelah terjadinya perang selesai, karena ada kemenangan, di situ ada yang namanya harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini dikumpulkan oleh orang-orang Muslim, tentara Rasulullah yang tugasnya jaga gudang, jaga markas. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mengklaim bahwa harta rampasan ini hak milik kami, kata pasukan yang jaga markas, jaga gudang, karena kami yang ngumpulin. Terus apa yang terjadi? Kata yang tentara paling depan membunuh orang kafir, tidak, kami yang lebih berhak, karena kami yang di ujung tombak, kami yang berhadapan dengan orang kafir, dan kami yang membunuh mereka. Ribut sudah dua kelompok. Yang ketiga pasukan yang jaga Nabi, oh tidak, yang berhak harta rampasan adalah kami yang jaga Rasul, kami yang jaga Nabi, agar orang kafir tidak menyentuh beliau, apalagi sampai membunuhnya. Ribut tuh, berantem gara-gara ngurusin harta rampasan perang. Maka turunlah surah Al-Anfal ini. Yas'alunaka 'anil anfal. Kalau mereka bertanya kepada Muhammad, kata Allah, tentang Al-Anfal, katakan qulil anfalu lillahi wa rasul. Katakan Muhammad, harta rampasan perang ini punya Allah dan punya Rasul. Kata Allah di ayat yang pertama nih. Ini sebelum sampai poinnya nih. Biasa saya kalau ngaji kan melapah gedang dulu, ya, biar laparnya rada panjang gitu, biar makan kuenya rada banyak. Nah jujur aja baru pulang dari Bandung ini, dari Bandung ya, lumayan juga capek, belum istirahat, ajar waktu supaya bisa keburu ngaji.
kalau nggak bisa palaksana bisa cemberut. Saya nggak datang begitu kira-kira. Bahwa harta rampasan perang bernama Al-Anfal itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Kemudian apa kata Allah? Fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Fa aslihu zata bainikum, kata Allah. Maka perbaikilah hubungan di antara sesamamu, antara tiga kelompok ini. Tabayyun, bahasa kerennya Pak Laksana. Fa aslihu, berdamailah kalian, jangan berantem, jangan berebut. Yang lain masing-masing mengklaim saya yang paling berhak, saya yang paling berkuasa, saya yang paling punya hak untuk mendapatkan semua ini. In kuntum mu'minun, itu pun kalau kalian semua beriman kepada Allah. Maka kemudian di dalam hadis ini dijelaskan Nabi membagi Al-Anfal itu dengan rata kepada pasukan yang nyerang, yang jaga markas dengan yang jaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hebatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingat riwayat bagaimana beliau meletakkan Hajar Aswad dulu di Mekah. Masing-masing kabilah kan saya yang berhak, saya suku yang paling hebat, saya. Wah, Nabi bingung ini. Kalau sampai enggak akur berantem urusannya. Maka Nabi bilang, siapa yang dulu sebelum subuh sampai ke Ka'bah, dia yang dulu pertama yang akan mengangkat batu yang mulia ini. Ternyata beliau yang paling dulu di atas Ka'bah. Yang lain ketinggalan semua alias kesiangan. Apa yang terjadi? Ayo semua kabilah di Arab, di Mekah, pegang ujung kain kiswah ini. Ayo bareng-bareng kita gotong royong dan kita letakkan bersama-sama. Subhanallah. Semua kebagian, semua dapat, semua tidak berantem, semua merasa punya hak yang sama. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Allah mengatakan kalau itu pun kalian orang beriman. Makanya kenapa di dalam keterangan ibadah itu syarat mutlaknya ada 4 Pak Laksana. 1 iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal, yang keempatnya ikhlas. Ini syarat ibadah. Jadi kalau iman itu ibarat angka 1, yang lain itu 0. 0 semua, sholat 0, zakat, puasa, haji, ngaji semua 0. Iman itu angka 1. Artinya apa? Ya, yang namanya 0 tetap tidak akan ada artinya apa-apa. Saya kasih duit Pak Haji Eko, 1 lembar, 0-nya 100, tapi nggak ada angka 1, angka 2 di awalnya. Kira-kira laku nggak itu? Ya. Paham Pak Mukhlis? Paham. Ya. Jadi kalau sudah angka 1 ditambah 01 jadi 10, ditambah 01 jadi 100, 03 jadi 1000, itulah iman. Iman itu ibarat sandaran. Jadi ibadah itu kalau tanpa iman 0, nggak ada nilainya. Yang kedua apa? Ilmu. Madudatul la tuqbalu, ditolak ibadah kalau tanpa ilmu. Maka perlu belajar, perlu ngaji, perlu taklim. Kemanapun kita ngaji, kepada guru siapapun dimanapun, apalagi yang namanya dekat, jauh kita juk-juk. Anggang orang teh. Ilmu sebab penting. Kalau tanpa ilmu, na'udzubillah, ibadah apapun akan ditolak oleh Allah. Yang ketiganya amal. Apa itu amal? Jangan salah paham. Kadang-kadang kan gini, orang yang benar itu adalah orang yang berilmu dan ilmunya diberikan orang lain, diamalkan. Padahal amal itu artinya realisasi dari ilmu yang kita miliki. Ketika kita punya ilmu, memahami tentang yang namanya zakat, tentang berbagi, lebih baik tangan di atas daripada di bawah. Maka amalnya apa? Praktekkan dengan sahih, saling membantu. Nah itu yang benar. Punya ilmu dia amalin. Dia setelah tahu tentang ilmu sholat, praktekkan sholatnya. Nah itu amal namanya. Jangan ngaji kemana-mana, ilmunya tahu, rukunnya tahu, tapi nggak pernah amal dibuktikan. Makanya dalam Quran kan setiap amanu wa amilus sholihat. Iman, amal, soleh. Amal itu apa? Praktek bukti nyata. Bapak tahu tentang ilmu tajwid. Apa amaliyahnya? Praktekkan baca Quran yang benar. Begitu. Itu namanya ilmu.
Makanya pantas kalau kata pepatah Arab, al-ilmu bila amal kasyajaru bila samar. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Jadi punya mangga kayak cuma daunnya doang, itu mah batangnya. Masih mending bisa dipotong, bisa jadi ranting, bisa jadi suluh, bisa jadi kayu bakar. Lah kalau manusia, ma'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian apa? Ikhlas. Itu kunci. Semua aktivitas ibadah kita harus lillah, lirabbi dan seterusnya. Nah, pertanyaannya harus dijawab malam ini tentang judul pokoknya. Mudah-mudahan ada yang penasaran gitu kan. Karena kita ngajinya begitu Pak Ketua. Saya seminggu sebelum ngaji saya kasih judulnya ini gitu, tentang ini. Makanya alhamdulillah semangat. Saking semangatnya pada bawa buku. Ada juga yang enggak. Karena yang enggak itu artinya dia percaya diri bahwa kupingnya masih sehat dan hatinya masih kuat. Wallahu a'lam. Begitu pulang mah bohong. Tapi alhamdulillah sekretarisnya aktif menulis, merangkum, lalu di-share lagi. Subhanallah, luar biasa. Insyaallah enggak hilang-hilang ilmunya. Amin. Amin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Satu tuh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kata Allah, innamal mu'minuna alladzi, apabila idza dzukirallahu, disebut nama Allah, disebut nama Allah artinya zikir, wajilat qulubuhum, mampu membuat hatinya bergetar. Kenapa? Karena didorong oleh rasa iman dan rasa takut kepada Allah. Jadi orang beriman itu kalau ngedengar nama Allah atau disebut nama Allah gemetar karena takut kepada Allah. Nah, kalau ada di antara kita yang belum mampu menyentuh tingkatan bergetar hati ketika nama Allah disebut, berarti keimanan kita perlu dan perlu diperbaiki. Jadidu direformasi. Jadi reformasi itu bahasa Nabi sejak 14 abad yang. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah, reformasilah. Bahasa kerennya mah. Imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita ngaku mukmin, ciri pertama kalau menyebut nama Allah, zikrullah, getar hati kita karena rasa takut kepada Allah. Itu yang pertama tuh. Dulu kita merasa cinta kepada seorang perempuan waktu zaman belum menikah, zamannya masih pacaran. Ada teman kita menyebut namanya di depan kita, hati kita sampai gemeter. Masya Allah, kenapa? Karena nama yang disayangi, yang dicintai oleh kita disebut oleh dia, bahkan disalamin lah bahasanya. Pak atau Mas, ada salam dari siapa? Dari Eti. Pacar lo. Ketemu di mana kamu? Tadi di depan. Salam buat kamu. Salam rindu selalu. Salam sayang. Ya, wah luar biasa. Yang benar. Hati kita bergetar. Deg-degan biasanya. Katanya sih pengen ketemu. Masya Allah. Pengalaman jadinya saya ini. Ya setiap kita lah, yang Pak Yono, yang masa mudanya pernah, pastilah. Saya ingin menjelaskan kenapa hati kita deg-degan ketika ngedengar nama pacar kita atau calon istri kita itu. Pertama dorongannya apa? Rasa cinta yang ada dalam hati. Kalau nggak ada rasa cinta mah apa banget? Mau sehari ini disebut 1000 kali kayak cuek baik. Sehari ini kesannya Sahridi. Habis namanya sama, hanya beliau suka awas Pak, hati-hati nyebut nama saya gitu kata Pak Sahridi, takut jadi Syahrini. Ujung-ujungnya cerita beliau di Jakarta ya, di klinik gitu. Makanya nama beliau itu unik ya. Itu kenapa ada rasa cinta. Berarti pertanyaannya, kalau kita ingin merasakan iman seperti tadi, tingkatkan rasa cinta kepada Allah. Bagaimana caranya? Dekati Allah, taati Allah, takuti Allah dengan segala ancaman-ancamannya. Baru akan merasakan bagaimana nama Allah disebut akan membuat kita hati bergetar.
Ciri beriman yang pertama. Berarti kalau belum, ayo riyadhah, latihan lagi supaya hati kita bisa bergetar ketika mendengar nama Allah disebut. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Itu yang kedua. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum, ada dua artinya zadat itu. Zadathum artinya bertambah imannya. Yang kedua, qawiyun artinya kuat imannya. Jadi ketika ada ayat dibacakan dari ayat-ayat Allah, maka orang beriman itu tambah imannya, kuat imannya. Ini ciri orang mukmin yang kedua. Artinya mukmin sejati. Nah, kita sering dengar baca Quran. Sudahkah makin bertambah iman kita? Kita sering melihat ayat-ayat Allah itu kan ada dua, penulis. Ada ayat Allah yang tertulis bernama firman Allah Al-Quran. Ada ayat Allah yang tercipta bernama alam semesta. Dari mulai langit sampai bumi serta isinya. Itulah ayat Allah yang tertulis. Suka akan dibacakan oleh Allah. Lewat apa? Musibah, banjir, gunung meletus, tsunami, gempa bumi. Itu ayat sedang dibacakan oleh Allah. Bagaimana kalau kita melihat ayat Allah yang tertulis tadi, yang tercipta tadi dibacakan, lalu keluar kalimat Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah, Innalillah. Itu ciri orang beriman. Pagun nyebrang ke laut, naik kapal lihat laut nggak ada ujungnya, Masya Allah. Apa yang keluar orang beriman? Allahu Akbar. Dengan segala kebesaranmu ya Allah, menciptakan laut yang begitu luasnya dengan begitu banyak makhluk di dalamnya yang semuanya Allah halalkan. Kayak dalam fikih Pak Jeko, seluruh makhluk hidup yang ada di laut halal kecuali kapal selam. Kecuali kapal selam. Ya, halal. Mau apapun di laut halal, Pak. Nah, bangkainya pun halal kayak ikan. Ya Allah. Jadi orang beriman. Jadi ayat Allah itu ada dua, Pak Gun, ya. Satu yang tertulis Al-Quran. Dua yang tercipta alam semesta. Kita lihat wanita cantik itu ayat Allah. Apa yang kita puji? Allah. Masya Allah, ini orang cantik benar. Allah menciptakan begitu sempurnanya. Begitu. Jangan ini mah anak dipuji cantik yang nongol maknya. Neng cakep banget kata Maya. Iya dong, siapa gue gitu. Orang Maya juga cakep. Emang lu burik. Kan di ujung-ujungnya menghina. Kata bapaknya, ngomong apa sih lu? Ngaku anak cantik, lu bayang dia aku. Emang yang nyetrum siapa? Kan gua yang nyetrum, monyong. Jadi bapaknya juga sombong. Hilang memuji Allah, maka akan terjadi kemusyrikan. Jadi ayat Allah ada dua, yang tertulis dan yang tercipta alam semesta. Jadi kalau orang mukmin itu kata Allah, ketika dibacakan ayat Allah tambah imannya. Makanya jangan sampai kita membaca Al-Quran, apalagi mendengarkan orang lain baca Quran, malah kesurupan, malah kepala pusing. Saya mah kalau ada yang ngaji Quran suka panas ya, setan tuh. Orang kalau dengar baca Quran mah malah adem, malah tenang. Kan dalam Quran udah jelas Pak Jeko, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kau ingin punya hati yang tenang, zikir banyakin. Apa itu? Zikir yang paling utama, baca Al-Quran. Tadi pahalanya 1 huruf 10. Yasin. Udah 2 tuh, ya sama sin. Alif, alif lam mim ra, udah 4. Kah ya ain shad, udah 5. Kah ya ain shad, itu huruf-huruf semua, udah ada pahalanya. Makanya gemarlah membaca Al-Quran. Yang kedua, jadi orang beriman, pertama tadi kalau mendengar nama Allah disebut, getar hatinya, deg-degan. Kemudian yang kedua, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya, bertambah kuat imannya. Karena iman itu, kata Imam Ghazali bagaimana? Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa tambah,
bisa kurang, bisa tipis, bisa tebal, bisa naik, bisa turun, tergantung iman siapa? Manusia. Kalau la yazid wa la yankus, imannya malaikat. Malaikat imannya monoton, monotheis. Kaku imannya. Kenapa? Karena ibadahnya juga begitu. Sujud aja dia mah. Tasbih aja, cabut nyawa aja. Ngebukin di kuburan, digebukin di kuburan. Nggak ada malaikat raqib atid. Ya, mamanya yang munkar nakir di kuburan itu minta tolong sama Israel, nggak ada. Atau Israel gini, kata Israel, bang, munkar nakir, kayaknya lu kecapean banget, lah gua bantuin ya. Nih kebetulan nih bulan ini gua lagi libur nyabut nyawa ini. Nggak ada. Ya. Kemudian ada yang tugasnya menurunkan hujan, ya hujan saja, rezeki saja. Nggak ada urusannya dengan yang lain. Makanya malaikat imannya monoton. Nambah kagak, kurang kagak. Gitu-gitu baik. Dari sejak diciptakan dan ditugaskan sampai sekarang monyong siapa? Israfil. Makanya kalau orang-orang BIP monyong baik itu ciri itu. Ya, kebanyakan makan tutut. Ciri. Ya. Tuh, itu namanya iman. Dari yang namanya malaikat. Yang ketiga iman siapa? Iman yazid wala yanqus. Tambah terus gak pernah berkurang. Nabi dan Rasul itu imannya. Nah kalau kita kategorinya tadi yazid wa yanqus, bisa tambah bisa kurang. Tergantung sikon. Lagi ngaji, imannya mantap ini. Mantap ini. Keluar dari pengajian, tetangga dangdutan, nyawer, modar lagi. Begitu Pak Yono. Begitu. Ya, lagi ngaji tebal, baca Quran tebal, ratib tebal gitu kan. Begitu keluar, ya, ketemu teman, main gaple, kolep lagi. Ya, zikir, wirid, nariyah, yasin, ratibul hadad gitu kan. Gaple deh, kolep lagi. Tuh manusia tuh bisa tambah, bisa kurang. Makanya hati-hati, jangan-jangan mati kita dalam keadaan auzubillah, iman kita sedang anjlok. Bahkan iman itu bukan hanya bisa kurang, bisa tambah, bisa tipis tebal, bahkan bisa hilang. Nauzubillahiminna. Jangan sampai iman kita lenyap dari dada sehingga wafat kita dalam keadaan su'ul khatimah. Tahu Pak Gun su'ul? Su'ul itu kalau makan sesuatu nggak enak di perut itu. Itu su'ul ya. Itu Pak Bulis ngerti? Syukur. Makanya cabur-cabur ini ngomongnya biar nyambung. Yang ketiga apa laksana? Dalam Al-Quran surah Al-Anfal, wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah orang beriman itu kepada Rabbnya dia bertawakal, berpasrah diri. Tapi ingat, pasrah diri itu setelah ikhtiar. Setelah usaha yang luar biasa, serahkan kepada Allah. Orang yang bertawakal itulah orang ciri yang beriman kepada Allah. Jangan apa-apa udah tawakal duluan. Belum nyerang udah mundur. Belum perang udah kalah gitu. Makanya kenapa di dalam keterangan faiza azamta, baru patawakal Allah. Kalau sudah berazam, sudah bercita-cita, sudah ikhtiar, sudah usaha, sudah serahkan kepada Allah. Gitu. Makanya ada yang nanya sama saya, yang benar itu Pak sebetulnya doa dulu apa usaha dulu? Apa usaha setelah itu baru doa? Ada yang nanya sama saya jawab begini, Bapak besok mau usaha, malamnya doa bagus. Setelah Bapak usaha seharian, pulang ke rumah malam Bapak doa, biar usaha kali seharian berhasil, sukses dan berkah, bagus. Berarti yang bagus yang mana? Yang sebelum begitu kerja dan sesudahnya ada doa, ada tawakal, ada pasrahan diri kepada Allah. Itu yang bagus. Bagaimana kalau yang namanya tawakal dan pasrah diri sama Allah? Usaha kagak? Kaum apa itu? Kaumnya kaum zaman Nabi. Ya, yang disebut dengan kaum Khawarij. Ya dulu betul. Ada kaum Khawarij, kalau sekarang Syiah. Ya, ada Qadariyah, ada Jabariyah yang percaya sama hakikat tawakal, nggak usah usaha. Sakit nggak usah berobat, kata Tuhan sembuh ke, besok sembuh mati. Orang kayak begitu tuh. Lapar sehari 2 hari 3 hari gak makan, katakan makan doa, gua mah tawakal sama Allah. Besok kata Allah kenyang juga kenyang, mati. Bagaimana caranya? Ikhtiar. Usaha,
cari kerja supaya dapat beras, dimasak kayak nasi, dimakan biar perut nggak lapar. Saya mau belajar hakikat sama syariat malam ini. Di depan bapak-bapak itu ada air, ada makanan. Walau alam rasanya kayak apa saya juga belum bisa menjawab. Karena memang bapak-bapak juga nggak berani makan. Karena menghargai guru. Kalau udah makan duluan itu namanya tidak menghargai. Mangga, silahkan. Udah dikeluarin kok sama Pak Laksana, udah ikhlas. Ini bicara hakikat kan? Kalau kita bicara hakikat, sok makan jeruk dengan cara hakikat. Ya Allah, dengan hakikat irodahmu aku bertawakal kepadamu. Ingin merasakan bagaimana nikmatnya itu jeruk. Diprototin jeruk. Gimana rasanya kau jeruk? Sampai mati gak bakal kerasa. Itu hakikat namanya. Karena pasrah kepada Allah. Allah sudah kasih tangan, ngasih akal, ngasih pikiran. Buat apa diberi, apa dipakai kata Allah. Gunakan itu. Caranya bagaimana? Pakai syariat. Syariatnya gerak tangannya. Ada ketin jeruk, pogol. Ambil jeruknya. Akalnya jalan, buka, kupas, makan. Supaya dimakannya jadi berkah, hakikatnya jalan. Doa, ya Allah terima kasih. Kau telah memberikan rezeki wasilahnya Pak Laksana lewat pengajian. Saya bisa memakan nikmat darimu berupa jeruk. Itu syariat. Air kopi cuma pakai hakikat dan hakikat. Ya Allah, izinmu ya Allah, izinmu ya Allah, kopi minum. Ya Allah, pindah ke mulut saya. Ya Allah, ya Allah. Sampai kiamat juga nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum nyampe ke tingkatan tahakkuk. Kita bukan wali, kita bukan para ulama seperti orang tua dulu. Kita manusia biasa. Ya, belajar tarekat baru kemarin. La ilaha illallah baru di bibir, di hati mah belum. Makanya susah nempel orang tua dulu mah. Makanya diberikan karomah. Kayaknya tahu karomah? Tahu kan? Pasti tahu. Itu yang lagunya Oh itu karomah ya? Itu karomah ya? Memang karomah kemuliaan. Makanya ada karomah, walimah, ada laduni. Pasti laduni. Saya punya kitabnya, bukunya tentang laduni. Laduni itu nggak bisa dipelajari. Ilmu yang diberikan oleh Allah karena prestasi ibadah dan kesolehannya dan kebersihan hatinya dari seseorang itu. Makanya setiap ulama yang masyhur pasti punya laduni. Zainud MZ punya laduni. Haji Abdul Kabir, wak saya, Haji Abdul Halimi, wak saya itu punya laduni. Apa itu laduni? Satu pengetahuan yang dimiliki seseorang tanpa belajar, tanpa bagus sekolah, tanpa taklim. Siapa lagi? Syekh Khalil Bangkalan punya laduni. Kemudian guru besar kita tokoh NU Hasyim Asy'ari punya laduni. Ya. Masa zaman dulu mah ada santri ngaji kagak suruh macul ke kiai. Saya kesini mau nyantri kiai, mau belajar Quran, nggak usah macul aja loh. Macul, udah macul, ngambil air, ngambil suluh. Saya udah berapa tahun di sini kiai, pengen ngaji, pengen bisa baca kitab, nggak usah, kata gua nggak usah. Begitu waktunya udah 5-10 tahun, kata kiai, udah pulang loh. Hah, di sini cuma macul doang kiai, macul doang ya, nanti pulang kan. Di kampung kamu pasti jadi kiai. Lah pulang ke rumahnya jadi ulama besar. Padahal di pesantrennya cuman kerjaannya macul sama ngurak belun. Nah itu namanya karomah wali sehingga diberikanlah ladun. Kita mau boro-boro ya ngaji sama kiai gak hadap-hadapan pohodoi. Apalagi ngajinya cuman begitu. Ya saya mengikut Al-Bantani mau disuruh apa ke mau baik insya Allah gempor ke nggak bakal bisa apa-apa. Ya saya dulu punya guru ahli hikmah. Saya bilang saya kesini mau ngaji mau belajar hikmah. Nggak usah nges cicing di dia. Kerjanya makan minum ke sawah ngurak belut ngambil kayu karena masaknya beliau itu pakai sulu. Lalu udah lama saya pengen puasa karena punya ini punya itu pengen punya ini punya itu nggak boleh. Yang penting kata bapak nurut. Pas pulang dikasih air minum ini insya Allah berkah ilmu manfaat. Apa sekarang yang keempat
Ini Pak Wandi kayaknya tugas nulis ini. Perhatikan. Yang keempat, ciri orang yang beriman itu kata Allah, alladzina yuqimunas shalah. Orang yang istiqomah mendirikan sholat. Tuh. Jadi orang yang ngaku beriman kepada Allah, orang istiqomah mendirikan sholat. Yang keempatnya yang kelimanya wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang beriman itu di mana punya rezeki sebagai amanah, yunfikun. Dia nafkahkan, dia belanjakan di jalan Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena semua dunia ini fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Punya mobil, jadikan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bukan untuk jalan-jalan, dipakai cuma kelayar keluyur, apalagi dipakai buat nongkrong di pondok pesantren Al-Jablaiyah. Pak Gun belum pernah ke pesantren itu. Saya antar nanti besok kalau mau. Di Tegal Danas, di Tablo, di Tanah Merah Cikarang. Kok saya tahu? Sering saya kesana. Maksudnya lewat. Ya, itu. Mobil bisa menghantarkan kita ke surga. Kalau mobil itu bisa suka ngantar kita ke tempat pengajian, ke Nambo, ke FKBKM, ke zikir-zikir yang lainnya. Motor kita nganterin, bisa jadi saksi dan menghantarkan kita ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau nggak percaya mati aja dulu kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jangankan benda, tubuh kita jadi saksi atas perbuatan kita. Makanya alhamdulillah saya punya gerobak tuh di rumah berkah. Makanya saya sebut itu si bolang. Kenapa si bolang? Karena masuk kampung keluar kampung. Kadang-kadang mau jual dia udah nggak tega, udah banyak banget jasanya. Namanya mobil pemburu berkat. Ya, mobil pemburu berkat. Makanya saya nggak bawa mobil, gitu kan? Karena yakin nggak ada berkat. Cuman naik motor sama Pak Yono, itu canda balak sana. Udah tahu beliau siapa burunya, tukang canda. Tapi tadi jangan dianggap canda. Kalau bisa serius. Saya ulangi, ciri orang beriman yang pertama, kalau mendengar nama Allah bergetar, dibacakan ayat-ayat Allah, tambah imannya, kuat imannya. Kemudian kepada Allah dia bertawakal, serah diri, pasrah. Yang keempatnya, dirikan sholat secara istiqomah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, punya rezeki mau berbagi, nggak jadi orang pelit, nggak jadi orang kikir, karena ini rezeki titipan dari Allah. Nah, jawabannya yang 5 tadi Allah janjikan di dalam Al-Quran akan diberi 3 perkara yang luar biasa. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang yang paling benar imannya. Ya Allah, haqqa. Paling hak imannya, paling ajib lah, paling benar imannya. Siapa mereka? Yang tadi yang 5. Kalau diulang lagi sana, ya ke sana ulangnya. Namanya itu tafsirul ayat bil ayat. Mentafsirkan ayat dengan ayat. Lalu janjinya Allah apa? Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum, bagi mereka. Siapa mereka? Kembali lagi kepada ayat yang tadi. Yang tadi sebutkan di awal. Darajatun 'inda rabbihim. Pertama, mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lain kemuliaan di sisi Allah adalah derajat yang paling mulia. Yang kedua, wa maghfiratun, dan akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang ketiga yang istimewa, wa rizqun karim. Mereka itu tadi akan mendapatkan rizki yang mulia. Masya Allah, Allah nggak nyebut rizki yang banyak, Allah nggak nyebut rizki yang luas, tapi warizqun karim, tapi rizki yang mulia. Nah, di sini ditafsirkan oleh ulama, warizqun karim juga artinya surga. Surga adalah nikmat dari segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah untuk manusia hambanya yang beriman. Karena di akhirat cuma ada 2 tempatnya. 1 neraka, yang kedua surga. Neraka adalah nikmat yang seburuk-buruk tempat yang seburuk-buruknya tempat. Surga adalah nikmat
yang senikmat-nikmatnya tempat. Insya Allah jamaah Majlis Al-Bantaniyah semuanya ahli sorga. Dan akhir saya mengulas sedikit, nyambung kembali kata-kata ungkapan dan sekaligus himbauan juga undangan dari beliau ketua majelis bahwa hari Ahad ada acara pelatihan mengurus jenazah. Makalahnya sudah difotokopi oleh beliau Pak Jeko dan sudah diperbanyak, tinggal dibagikan kepada jamaah yang akan ikut pelatihan besok. Kita akan bahas step by step, per bab, per judul sampai kepada tingkat terakhir, yaitu praktek mengkafani, memandikan dan menguburkan dan menyolatkan. Nanti bisa 2 atau 3 bahkan 4 kali pertemuan. Ya, itu untuk acara hari Ahad. Insya Allah saya bisa hadir karena saya sudah menyempatkan waktu bilang kepada beliau hari Ahad itu saya hanya ada kajian subuh, siangnya ada, nanti juga ada pengajian sore dengan malam saja. Jadi insya Allah pagi sampai siang saya siap bersama jamaah untuk membedah makalah yang sudah saya susun, yang saya sudah buat, ya, yang sudah difotokopi dan diperbanyak oleh beliau. Nah, yang berminat tidak ada keperluan, ini penting ilmu, ya, untuk memahami bagaimana cara menangani jenazah yang baik, yang benar dan menurut syariat yang dicontohkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, berkahnya kita kumpul adalah doa. Kita doakan Pak Laksana dan keluarga hidup tambah berkah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, putrinya putri semua ya, salihah semuanya. Mudah-mudahan dikarena lagi anak yang ketiga putra. Jadi putra. Kobul. Istrinya mana? Ibu di dapur ya. Mudah-mudahan saya doakan beliau punya anak yang ketiganya laki-laki. Ya, kalaupun cewek lagi ya terus aja, terus berjuang. Seperti Pak Gun kan cowok semua, terus berjuang. Semoga ditambah lagi dapat cewek. Dikulli kalamin doa, setiap perkataan adalah doa. Yang kedua, usaha beliau, kasab beliau, maisha beliau, Allah berkahi, Allah lancarkan. Ya. Makanya wirid itu ya ghani, ya mughni, ya fattahu, ya rusah. Rutin dibaca itu buat memperlancar urusan rezeki, urusan ya ghani, yang kaya Allah, yang mughni, yang mengkayakan Allah, ya fattah, yang membuka segalanya, ya razak, rezeki. Tutup dengan doa, Allahumma kfini bihalalika haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya. Kalau pengen ijazahnya ke rumah, bukan di sini. Enggak sah di sini mah. Ijazah mah kudu ke rumah. Ada yang nanya sama saya, Pak, apa sih ijazah? SD, SMP. Ijazah itu artinya ijab kabul. Ijab ucapan saya, kabul ucapan yang menerima. Kayak nikah kan gitu. Ijab ucapan wali, kabul ucapan yang dinikahkan. Ijab kabul. Kalau mau, kalau nggak apa-apa. Ya, bukan di sini Pak, di rumah. Ya. Repot beli ke rumah mau katanya harus formal. Enggak, kalau cuma dekat kan belok ke kanan, belok kiri, pojok. Ya, di pojoknya ada pos kamling. Ketinggal ketok, aman udah. Kiri Alfa kreseknya, aman Indomaret. Kanan aman udah. Kata Pak Laksar, itu yang berat. Bercanda ya, bercanda. Saya mau buat murid, insya Allah bismillah, siang dan malam, kapanpun. Jangankan rumah, pintu hati saya, pintu telinga saya, pintu mata saya, batin saya selalu terbuka. Karena seorang guru yang paling utama adalah selalu mendahulukan muridnya ketika dalam membaca doa apapun itu. Itu ciri guru yang sejati. Insya Allah saya selalu akan membawa doa-doa saya dimasukkan ke dalam doa saya, jamaah Al-Bantaniyah. Amin ya rabbal alamin. Apa Laksana? Nah, lupa kan? Ya, emang sengaja cuma 1 kali. Ya. Tapi ada yang nulis cerdas, Pak Wandi nulis dia. Nah, yang lebih untung lagi Pak Pangat ngerekam. Bisa diulang gitu. Makanya benar, mata bisa bikin lupa telinga, bisa bikin lupa, tapi catatan
ditulis, insya Allah di rumah bisa diulang lagi ya. Diberkah. Saya ingin bacakan Fatihah buat beliau sekeluarga, Pak Laksana, juga kita semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, agar wasilah fadilah karamah mukjizatnya daripada sholatul Fatihah semua kita dalam lindungan Allah, dalam keberkahan, keselamatan, dan dijaga oleh Allah dari segala macam musibah, bahaya, fitnah, bala, penyakit khusus yang sedang sangat ini fenomenal dan viral adalah cucungi corona. Ya, kata Ki Hasan Basri mah cucungi corona. Biniatul qabul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khususan li ruhihi wa jasadihi wa sihhati wa afiyati wa quwwatihi wa salamatihi Bapak Laksana wa zawjatihi wa أهله وأهلهم وخصوصا أهل تعليم أهل الذكر مجلس البنتانية في هذا المكان نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والاستقامة. اللهم اجعل أولادنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل العبادة ومن أهل الطاعة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشرك والضير والمعصية. اللهم صل على سيدنا محمد ترفع عنا البلايا خصوصا من القرآن وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qabul, qabul, qabul. Segala kekhilafan, segala kealpaan dan kekurangan milik saya sebagai manusia biasa, kepada jamaah saya mohon maaf. Kemuliaan, kebenaran yang hak dari Allah dan dari Rasulullah, kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah mohon bukaan pintu maaf. Syukran ila liqa, ma'assalamah, al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.